Halo para peserta mata kuliah Mikrobiologi Industri untuk semester GASAL 2021-2022. Selamat berjumpa dengan saya Ezwaruzaman. Saya akan mengantarkan materi pembelajaran mata kuliah Mikrobiologi Industri ini dan kita akan bersama-sama mendiskusikan berbagai topik yang diberikan nanti. Untuk rencana pembelajaran semester ini, kita akan membahas pemanfaatan mikroorganisme dalam skala komersil di industri, produk-produk mikrobial yang bernilai valuable melalui proses fermentasi, aplikasi permanfaatan mikroorganisme di berbagai industri, dan pencegahan pertumbuhannya yang berlebihan, serta pemanfaatan mikroorganisme dalam mengolah limbah industri sebagai cara untuk mengurangi polusi. Semua materi bahasan ini akan dibagi menjadi beberapa topik utama, yaitu mikroorganisme industri, bioprocessing atau fermentasi, produk mikrobial dan prosesnya, bioteknologi mikrobial, pemanfaatan dan pengontrolan mikroorganisme dalam berbagai industri, dan seluruh materi ini akan disampaikan dalam 14 minggu pertemuan di luar UAS. Dan metode penyampaiannya nanti bisa secara sinkronus maupun asinkronus. Secara sinkronus nanti akan dilakukan pertemuan melalui Zoom meeting atau Google Meeting setiap minggunya kurang lebih 1 jam. Sedangkan secara asinkronus kalian diharapkan melakukan proses pembelajaran mandiri dengan mempelajari presentasi yang dikirimkan beserta lecture notes yang juga nanti disampaikan melalui sistem CIS dan e-course. Seluruh kegiatan, tugas, kuis, ujian akan dilaksanakan melalui e-course. Sehingga untuk itu silakan bergabung dengan grup mata kuliah e-course. Selain tatap muka pada saat Zoom meeting, nanti kita juga akan mempunyai diskusi atau komunikasi melalui WA group ya. Dan demi lancarnya proses pembelajaran ini ada beberapa peraturan yang harus diikuti, antara lain untuk WA group harap nama di tampilan WA-nya dibuat seperti ini, nama lengkap _NIM ya. Pastikan Anda memasang foto wajah ya dengan ukuran yang proporsional ya. Kemudian di WA group juga jangan menggunakan bahasa selain bahasa formal ya. Jangan menggunakan nama panggilan dan lain-lain. Untuk di Zoom meeting atau Google Meeting sama nama tampilan formatnya dengan di WA group. Pastikan Anda mematikan mikrofon selama kuliah berlangsung, kecuali pada saat Anda diberikan kesempatan untuk berbicara atau bertanya. Kemudian kamera pastikan untuk dinyalakan, dan pastikan juga Anda dalam posisi yang siap, berpenampilannya yang rapih. Saya punya otoritas untuk mengeluarkan dari perkuliahan atau dicatat tidak hadir jika Anda dalam kondisi tidak siap atau penampilannya tidak dianggap sesuai ya untuk proses perkuliahan. Proses pemberian nilai akan dilakukan berdasarkan bobot dari setiap kriteria ini. Jadi nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, itu totalnya akan 20% dari total nilai yang diberikan di akhir mata kuliah ini. Akan ada banyak kuis ya selama perkuliahan berlangsung, bobotnya 20%. UAS sendiri yang diberikan hanya di akhir mata kuliah itu 30% bobotnya, dan nanti ada tugas 4, yaitu di mana Anda diminta untuk mempersiapkan dan melakukan presentasi, mempertahankan materi Anda itu dengan persentase 30%. Ada beberapa buku atau sumber yang saya pakai sebagai referensi.
Ya, ini di antaranya nanti juga ada scientific journal atau paper yang dipakai dan juga sumber-sumber yang lainnya. Oke, kita akan masuk ke materi kuliah minggu pertama, yaitu mengenai sejarah mikrobiologi industri dan mikrobiologi terapan. Kita akan mulai dari definisi. Mungkin Anda masih ingat asal kata mikrobiologi itu dari mikros, bios, logos, ya. Sehingga mikrobiologi artinya adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup kecil yang hanya terlihat dengan mikroskop. Nah, ada sebuah pertanyaan yang mendasar, kenapa mikroorganisme menjadi pelaku yang penting dalam industri? Ya, ada beberapa pertimbangan. Nah, ini karena sebetulnya sel mikroorganisme itu mempunyai kelengkapan yang luar biasa, sehingga sebetulnya sel mikroorganisme itu sendiri menyerupai miniatur dari sebuah pabrik kimia. Dan mikroorganisme itu mempunyai enzim yang sangat bermacam-macam, kemudian dia mempunyai metabolismenya itu yang sangat aktif, ya, dan dia tumbuh dan berkembang sangat cepat. Ukurannya yang sangat kecil juga memungkinkan terjadinya luas area permukaan yang sangat besar untuk penyerapan nutrien dan untuk mengkonversinya menjadi berbagai metabolit yang diinginkan. Kemudian juga pertimbangan lainnya adalah bahwa mikroorganisme itu bisa ditumbuhkan dengan menggunakan media atau substrat yang murah, ya. Selain itu, produk sampingan dari reaksi-reaksi mikroorganisme bisa dipakai juga sebagai substrat untuk produksi atau reaksi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari sejarah dari mikrobiologi ini, ya. Nah, pada awal mula sejarah manusia, mereka mempunyai gaya hidup yang nomadis atau berpindah-pindah dan mendapatkan makanannya yang utama dengan cara berburu atau mengumpulkan bahan makanan yang mereka dapat temukan. Kemudian perubahan yang cukup radikal itu terjadi di daerah subur di Timur Tengah yang sekarang itu menjadi bagian ada yang menjadi bagian dari negara Israel, Lebanon, Syria, Turki, Irak, dan Iran. Nah, ini perubahannya terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi, di mana manusia purba itu mulai mendomestikasi hewan-hewan liar, ya, seperti sapi liar, serigala, ya. Kemudian mereka mulai juga untuk bercocok tanam. Jadi mereka mulai menyebarkan biji-bijian, ya, kemudian merawatnya, dan akhirnya mereka bisa memanen berbagai biji-bijian yang pada awalnya sebetulnya ini adalah merupakan rumput-rumput liar. Nah, setelah panen, mereka mulai berusaha menyimpan kelebihan stok makanan mereka dengan berbagai cara supaya lebih tahan lama. Nah, diasumsikan bahwa sejak saat itu mereka juga mulai melakukan awalnya mungkin lebih seperti pengawetan atau pemanfaatan dari kelebihan stok panen mereka, ya, untuk membuat bahan makanan atau minuman fermentasi. Nah, misalnya membuat anggur, ya, minuman anggur yang pada saat itu dibuat dari cairan berbagai buah-buahan yang manis, ya, atau mengandung gula. Kemudian mereka juga membuat semacam minuman fermentasi semacam bir dari biji-bijian.
Nah, di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi ada sebuah peninggalan sejarah yang berupa tablet dari tanah liat yang dibakar yang menunjukkan bagaimana biji-bijian itu dikonversi atau dibuat menjadi semacam roti yang pipih ya, yang kemudian dibakar dan kemudian roti ini digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman semacam bir. Nah, pada saat itu bir ini dikonsumsi dengan menggunakan semacam jerami ya untuk menyaring serpihan kotoran yang ada di minumannya dan minuman ini sebetulnya cukup kental gitu ya. Jadi sebetulnya lebih hampir menyerupai bubur. Dan kemudian ini juga yang menjadi awal mula penemuan sedotan sebetulnya ya oleh bangsa Sumeria atau Babilonia yang awalnya digunakan untuk tujuannya untuk meminum bir yang mereka buat. Oke, nah ini yang digambarkan Mesopotamia ini adalah di daerah Godin Tepe ya. Jadi nama pemukiman kunonya ini disebut Godin Tepe yang kurang lebih sekarang di daerah Iran. Kemudian bangsa Babilonia di bawah rajanya terkenal Hammurabi itu membuat sebuah tiang yang tingginya 2 meter yang memberikan berbagai macam peraturan untuk mengontrol kehidupan rakyatnya pada saat itu. Nah, di situ juga ada aturan mengenai produksi dan pertukaran bir, ya. Nah, kemudian sebelum tahun 3000 tahun sebelum Masehi, di Babilonia juga ada dokumentasi yang menunjukkan proses pembuatan semacam cuka yang mereka buat dari kurma, buah tin, ya. Kemudian mereka juga membuat bir, ya, yang tujuannya untuk dikonsumsi sebagai minuman atau untuk tujuan pengobatan. Nah, ada miniatur yang ditemukan di makam salah satu pejabat dari dinasti Farao, ya, pada saat itu di bawah Raja Mentuhotep II, kurang lebih 2050 sampai 2000 tahun sebelum Masehi, yang menunjukkan sebuah proses pembuatan minuman fermentasi. Nah, di sini adonan asam atau adonan roti yang asam dan keju, ya, juga cuka itu diproduksi. Bangsa Mesir kuno sering disebut sebagai kaum pemakan roti karena mereka mengkonsumsi sejenis roti berasa asam yang dibuat dari adonan biji-bijian yang digiling, dikembangkan dengan ragi, dan bakteri asam laktat. Nah, ditemukan beberapa peninggalan sejarah dari peradaban Mesir kuno ini yang menggambarkan proses pembuatan roti tersebut. Pada saat pusat kemajuan peradaban manusia bergeser ke Roma, Italia, ditemukan beberapa bukti dari sekitar tahun 79 Masehi yang menggambarkan penjualan roti di sebuah pabrik roti di kota Herculaneum. Ya. Nah, kemudian
sedikit mengenai produksi wine yang dari anggur ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa awal mulanya wine itu dibuat dari fermentasi cairan berbagai buah-buahan yang mengandung gula. Tapi kemudian akhirnya lebih terfokus ke produksi wine dari tanaman anggur. Nah, bangsa Mesir kuno itu dipercaya telah memulai produksi wine ya dari anggur, kemudian selanjutnya dikembangkan oleh bangsa Yunani kuno, dan kemudian dari Yunani anggur dibawa oleh pedagang-pedagang Finisi ke Eropa Barat, dan akhirnya produksi anggur berkembang sangat pesat di Eropa. Pada abad ke-6 di Prancis, tepatnya di daerah Orléans dan Gien, itu sudah ada industri anggur yang sangat maju saat itu ya. Berikutnya, di abad pertengahan di Eropa sekitar tahun 1300-an, pada saat itu di mana bubuk mesiu mulai sangat berkembang sebagai senjata. Ya, kita tahu bahwa mesiu awal mulanya sebetulnya diciptakan oleh bangsa Cina ya, tapi kemudian menjadi industri yang sangat berkembang pesat di Eropa. Nah, untuk membuat ramuan dari bubuk mesiu kuno itu biasanya adalah kombinasi dari 3 macam bahan utama, yaitu bubuk arang, sendawa atau KNO3, atau kalau di bahasa Inggrisnya lebih disebut saltpeter ya, saltpeter, kemudian serbuk belerang ya. Nah, pada saat itu di abad pertengahan di Eropa, produksi sendawa, bubuk sendawa itu awalnya dibuat dari tanah yang diberikan kotoran manusia dan hewan ya supaya jenuh, kemudian disiram dengan cairan kencing dan darah. Nah, sehingga menjadi gundukan yang kaya dengan sumber nitrogen yang pada akhirnya akan dikembangkan, akan diproses lebih lanjut oleh bakteri nitrifikasi. Ya, jadi dibuat semacam tanggul-tanggul seperti ini, ya. Dan ini proses metabolismenya terjadi secara aerobik. Nah, tetapi tentunya proses ini sangat merepotkan dan akhirnya produksi sendawa untuk pembuatan bubuk mesiu lebih